Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan karomah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang. Sejak kecil Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah diberi gelar Pangeran Sarogiging oleh kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, sang penguasa wilayah Banten Kinang, saat masih di bawah penguasaan kerajaan Pajajaran. Begitu saat sang Prabu wafat, kedudukannya diwariskan kepada putranya yang bernama Arya Surajaya atau Prabu Kucukumun. Kala itu agama yang diakui masihlah agama kepercayaan atau Sunda Wiwitan. Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Banten. Ia mendirikan kerajaan Banten sekaligus pemegang kerajaan Islam pertama di Banten. Sultan Hasanuddin adalah putra kedua dari Nyi Kawunganten, putri dari Prabu Surosowan dan Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Saat Syekh Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon untuk menduduki posisi sebagai Adipati Cirebon, menggantikan Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang sudah wafat, Pangeran Hasanuddin lebih ingin tetap tinggal di Banten untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pesantren di Banten. Seiring waktu dakwah beliau membuahkan hasil, hingga nama beliau menjadi semakin besar. Sehingga masyarakat setempat memberikan gelar Syekh kepadanya. Sejak saat itu ketenarannya jauh melampaui sang penguasa Banten, yaitu pamannya sendiri yang bernama Prabu Kucukumun, dan saat itulah upaya Sultan Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam mulai mengalami hambatan. Yang terbesar justru datang dari Prabu Kucukumun. Ia bersikeras ingin mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan. Akibatnya Prabu Kucukumun menantang ponakannya untuk berperang, bukan duel melainkan adu ayam jago, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Jika ayam jago Kucukumun kalah, maka kekuasaannya sebagai penguasa Banten girang, maka penguasaannya akan diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin, dan sebaliknya jika ayam jago Sultan Hasanuddin kalah, maka dakwahnya harus diberhentikan. Tantangan itu pun langsung diterima oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya yaitu Syekh Muhammad Soleh yang merupakan murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, yang memiliki kesaktian yang mumpuni. Akhirnya disepakati, yang bertarung melawan ayam jago Prabu Kucukumun adalah Syekh Muhammad Soleh yang menjelma menjadi ayam jago. Pertarungan tersebut dilakukan di lereng Gunung Karang. Prabu Kucukumun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Kucukumun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Sultan Maulana Hasanuddin hanya membawa sebelah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Duel ayam jago tersebut pun berlangsung sengit. Saling serang satu sama lain. Tak hanya ayam jago sejatinya yang melakukan pertarungan, tetapi Prabu Kucukumun dengan Sultan Hasanuddin pun bertarung secara batin. Mereka saling serang dengan anjian amukan ludakan yang mereka miliki, dengan mentransfer energi ke ayam jago andalan mereka. Namun akhirnya ayam jago milik Sultan Hasanuddin yang merupakan jelmaan dari Syekh Muhammad Soleh yang memenangkan pertarungan. Setelah mengikuti duel tersebut, sontak lara pengikut Prabu Kucukumun pun terdiam merasa kecewa. Prabu Kucukumun adalah seorang kesatria. Ia menepati janjinya dengan menyerahkan tahta Kesultanan Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya para pengikutnya mengasihkan diri dan membangun perkampungan baru di wilayah selatan Banten. Atas permintaan Kucukumun, para pengikutnya diminta untuk menjaga alam dan mengelola kawasan tersebut dengan cara para leluhur atau karuhun. Konon inilah awal mulanya suku Baduy. Mungkin sekian cerita Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.